warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hanifah Fitriani, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran PAUD berbasis program pengembangan aspek-aspek dalam proses pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran PAUD atau taman kanak-kanak ada 5 aspek yang harus dicapai di setiap pembelajarannya, yaitu aspek NAM, yaitu nilai, agama, dan moral, aspek kognitif, aspek fisik motorik, aspek bahasa, aspek seni. Dan yang pertama adalah nilai agama. Awal kita datang ke sekolah, kita harus bersalaman kepada orang tua sebelum kita masuk ke dalam kelas. Nah, setelah sesampainya di kelas, kita harus bersalaman kepada bapak atau ibu guru. Itu adalah hal yang sangat wajib dilakukan seorang murid kepada gurunya. Dan yang kedua adalah awal pembelajaran membaca doa. Dan ini adalah hal yang sangat umum yang sering kita dapatkan di sekolah-sekolah, baik sekolah PAUD atau sekolah yang jenjang lebih tinggi lagi. Nah, kita biasa mendapatinya seperti biasa. Jika mau belajar, kita harus membaca doa mau belajar. Setelah membaca doa mau belajar, kita harus membaca doa kedua orang tua. Setelah itu surat-surat pendek. Dan nilai yang ketiga adalah anak terbiasa bersyukur dirinya sebagai ciptaan Tuhan. Anak dapat berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, di sini anak terbiasa bersyukur dirinya sebagai ciptaan Tuhan atau ciptaan Allah. Nah, di sini ada dalam anak itu sendiri. Nah, contohnya dia menyadari bahwa dirinya ini adalah ciptaan Allah. Nah, terkadang juga anak pasti berpikir, oh ini juga pasti mereka bertanya, Bu Guru, pasti ini binatang ini juga ciptaan Allah, dan tanaman-tanaman yang ada di dunia ini semua adalah ciptaan Allah. Nah, semua yang ada di dunia ini, mereka berpikir, mereka pasti bertanya-tanya kepada gurunya. Oh, Bu, pasti ini ciptaan Allah ya, Bu. Ini ciptaan Allah ya, Bu. Seperti binatang, tumbuhan. Nah, pasti dia sebelumnya tahu bahwa ini adalah ciptaan Allah, dan sebelum itu pasti dia itu diajarin secara perlahan bahwa ini adalah ciptaan Allah, ini ciptaan Allah gitu. Nah, setelah itu menyebutkan rukun iman dan rukun Islam, nama-nama nabi dan rasul, Asmaul Husna. Nah, setelah itu mengajarkan anak sopan santun terhadap sesama dan yang lebih tua, seperti tolong menolong, bersikap berakhlak baik di depan orang tua, seperti dikala bertemu dengan orang tua kita harus menyapa, seperti Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu. Pasti ya kalau ketemu dengan bapak ibu guru atau yang lebih tua, atau biasa kita dapetin
kalau seumpama anak kecil gitu ya ketemu sama budenya kak atau pakdenya, pamannya, biasa bude, pakde, gimana kabarnya? Tuh pasti mereka menanyakan kabar. Nah setelah itu tolong menolong, kita harus mengajarkan anak tolong menolong, seperti ada temannya butuh bantuan, seperti temannya biasa bilang, tolong saya dong, bantuin saya dong, bawain ini. Nah itu bentuk dari mengajarkan anak sopan santun. Nah seperti juga biasa kita lihat lewat di depan orang tua, pasti tabe pak, tabe bu. Nah seperti itu pasti ada dalam anak kecil, kita ajarkan sejak dini. Nah yang kedua aspek kognitif. Yang tadi aspek agama dan moral ya. Yang kedua sekarang aspek kognitif. Anak dapat menunjukkan sifat kreatif dan menyelesaikan masalah atau memberikan tugas. Nah, sekarang dalam hal ini anak bisa berpikir juga sikap kreatifnya seperti apa. Nah, coba kita ada sebuah permainan puzzle nih ya, kita bongkar. Nah, mereka suruh bentuk hewan ini, bentuk persegi ini. Nah, kita bongkar lah, mereka suruh menyusun. Nah, contohnya seperti itu. Anak dapat memahami konsep waktu pagi, siang, malam. Nah, seperti itu. Jadi anak dapat memahaminya. Jadi kita juga memberitahunya, oh ini nak sudah pagi jam sekian, oh ini siang jam sekian, malam jam sekian. Oke ya, cukup sekian video yang saya paparkan mengenai pembelajaran PAUD berbasis program, pengembangan aspek-aspek dalam proses pembelajaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.